kalau kita diniatkan dengan sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid, maka kita dapat pula sholat tahiyatul masjidnya meskipun itu digabung dengan sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadl ruhi sadina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi kafat ashabi Rasulullah ajma'in wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Khususan sayyidil imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi Susan bin Ja'far bin Syekhana Segaf wal Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf wal Habib Bakar bin Muhammad Segaf wa usulihi wa furu'ihi. ثم لا روح حسوسان سيد أحمد بن عمر الشاطري وأصوله وفروعه ثم لا روح حسوسان أبي عبد الرحمن وأم سليمة وأصولهما وفروعهما ثم لا روح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sholat tarawih. Bagaimanakah tarawih itu kalau seandainya dikerjakan 4 rakaat sekali salam, sah apa tidak? Kemarin itu sudah kita bahas. Kemarin juga kita bahas tentang sholat duha. Berapa paling sedikitnya, berapa paling banyaknya, dan berapa afdolnya. Kemarin itu sudah kita bahas juga. Sekarang kita menginjak pada bab berikutnya, halaman 27, halaman 37 dalam kitab Yaqutun Nafis yang menjelaskan tentang sholat tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid lidakhilihi ayya waqtin rak'atan fa akthar bitaslimatin qabla julusih wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar akthar min rak'ah. Salat tahiyatul masjid, salat penghormatan kepada masjid itu disunnahkan tak kala kita masuk ke dalam masjid. Setiap kita masuk ke dalam masjid, kita disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid, meskipun bertepatan dengan waktu yang dilarang kemarin untuk sholat. Ketika untuk sholat tahiyatul masjid, maka tidak berlaku waktu-waktu tersebut. Kapanpun dan dimanapun asal itu masjid, kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid saat memasukinya. Dikerjakan yaitu rakaatan, 2 rakaat. Jadi pengerjaannya sholat tahiyatul masjid itu adalah 2 rakaat fa'aksar, boleh lebih, bitas limatin dengan 1 kali salam, 2 rakaat sekali salam. Qabla julusih, sebelum duduk. Jadi kalau seandainya kita masuk masjid kemudian kok duduk, maka hilanglah di situ waktu untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Namun jika duduknya itu untuk melaksanakan sholat sunnah dengan cara berduduk, maka tidak masalah. Kita datang ke masjid, setelah sampai ke masjid kita duduk untuk takbir Allahu Akbar, sholatnya sambil duduk, maka hal itu tak jadi masalah. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah,
tidak hilang juga waktu tersebut, tak kala duduknya hanya untuk tujuan minum. Kita masuk ke masjid, ingin minum, maka kita duduk kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar aktsar min rak'ah. Salat tahiyatul masjid ini bisa didapatkan dengan salat yang lain asal masih tersisa lebih daripada 2 rakaat. Misal ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika kita masuk ke dalam masjid ternyata di situ sudah dilaksanakan atau sedang melaksanakan sholat fardu, kita baru datang, imam sudah takbir di situ. Apakah kita sholat tahiyatul masjid dulu baru kita ikut pada imam? Maka sholat tahiyatul masjid ini disebut juga dengan sholat indiraj, yaitu sholat yang bisa masuk kepada sholat yang lain. Jadi kalau seandainya kita datang ke masjid, kemudian di situ imam sedang sholat, maka kita langsung sholat ngikut imam. Kemudian untuk keutamaannya bagaimana? Apakah nanti setelah sholat itu masih disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Maka jawabannya adalah sudah hilang waktu untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Namun sholat tahiyatul masjid tersebut itu bisa didapat dengan cara menggabungkan dengan sholat yang lain. Namun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, untuk mendapat fadilah tersebut, di situ ada perbedaan ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau seandainya ketika kita sholat yang ikut bersama imam, misal zuhur kita ikut dengan imam, maka kalau kita diniatkan dengan sholat fardu dan sholat tahiyatul masjid, maka kita dapat pula sholat tahiyatul masjidnya meskipun itu digabung dengan sholat fardu. Namun ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, itu kalau diniatkan. Namun menurut Imam Ramli itu didapat fadilah atau keutamaan sholat tahiyatul masjid meskipun tidak niat. Kita sholat, kita masuk masjid, imam sudah melaksanakan sholat fardu, maka kita ngikut Allahu Akbar. Niat tidak niat, maka kita sudah mendapat fadilah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sholat tahiyatul masjid itu disunahkan tak kala kita masuk ke dalam masjid. Kapanpun asal kita masuk ke masjid, maka itu disunahkan untuk melaksanakannya. Cara pengerjaannya yaitu 2 rakaat dengan satu kali salam, 2 rakaat atau lebih dengan 1 salaman. Pengerjaannya yaitu sebelum dia duduk. Kemudian kalau seandainya imam sudah melaksanakan sholat, kita baru sampai, maka kita ikut imam sholat fardu bersama imam dengan ikut dengan imam. Kemudian fadilahnya menurut Imam Ibnu Hajar di situ haruslah niat, baru dapat fadilah tahiyatul masjid. Namun menurut Imam Ramli, niat tidak niat itu sudah dapat fadilah tahiyatul masjid. Kenapa? Salat tahiyatul masjid disebut dengan salat indiraj. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bab berikutnya yaitu tentang sunnah wudu. Halaman masih tetap halaman 37 dalam kitab Yaqutun Nafis. Sunnatul wudu rak'atan fa'akthar akibahu wa tahsulu bima tahsulu bihi tahiyyah. Salat ba'diyah wudu, salat sunnah setelah pelaksanaan wudu itu dikerjakan 2 rakaat atau lebih setelah mengerjakan wudu. Setiap kita selesai mengerjakan wudu, kita disunnahkan untuk salat karena selesai mengerjakan
wudhu tersebut. Namun dengan catatan antara wudhu dan sholatnya itu tidak terpisah oleh perbuatan yang begitu lama. Habis wudhu kok makan, setelah makan kita mau sholat wudhu, maka itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, sudah hilang kesunahan untuk melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu. Namun kalau seandainya wudhu kemudian langsung sholat, disitulah waktunya. Kemudian sholat wudhu ini, sholat sunnah ba'dal wudhu ini bisa didapat sebagaimana sholat tahiyatul masjid. Maksudnya ketika kita selesai wudhu kemudian kita masuk masjid dan di situ kita mengerjakan sholat fardu, maka kita menurut Imam Romli di situ kita sudah dapat sunnah wudhu dan sunnah tahiyatul masjid dan sholat fardunya. Baik yang dua sunnah ini, sunnah ba'dal wudhu dan sunnah tahiyatul masjid ini, meskipun tidak diniati menurut Imam Romli. Namun kalau menurut Imam Hajar haruslah diniatkan supaya kita mendapat fadilah tersebut. Jadi kalau seandainya kita habis selesai wudhu kita sholat di rumah dengan sholat isya misalnya, maka kita dapat sholat sunnah wudhu dan sholat fardu. Kalau seandainya kita sholat di masjid, maka ditambah sholat tahiyatul masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang sholat sunnah tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah ba'da wudhu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jamaah, tentang sholat jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.